لله سبل السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah saya berdiri di sini bisa menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi pembawa perubahan dari asalnya zaman yang penuh dengan kegelapan hingga sampai saat ini zaman sangat terang benderang, yaitu Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong umat yang taat dan patuh terhadap ajarannya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup agar hidup kita di dunia ini senantiasa berada di jalan yang lurus, berada pada koridor yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi dari kitab suci Al-Qur'an itu sendiri merupakan terdapat nilai-nilai yang akan sangat bermanfaat untuk kita semua, meliputi nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariah, bahkan nilai-nilai yang membahas tentang bagaimana tata cara kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia di dalam Al-Quran. Itu akan dibahas secara lengkap, asalkan kita semua dapat memaknai, dapat memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satunya terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7, sebagaimana yang telah saya bacakan di dalam mukadimah tadi. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, sebagian ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dengan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dan kalimat suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebagai ayat terakhir. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah terdiri dari 6 ayat. Adapun
lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ke dalam ayat dari surat Al-Fatihah. Maka dari itu saya akan mencoba membedah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, terutama ayat 1 dan ayat 2 pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menanamkan keberkahan di dalam surat Al-Fatihah, terutama dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah seharusnya jika kita ingin melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kebaikan, baik untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk orang lain, bahkan kebaikan untuk bangsa dan agama, maka hendaknya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka di sana Allah Subhanahu wa taala memutuskan keberkahan dari perbuatan itu sendiri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali As-Sabuni mengungkapkan bahwa dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegaskan bahwa Allah lah zat yang paling sempurna, zat yang paling besar, dan zat yang paling tinggi. Maka dalam hal itu saya menegaskan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan kandungan-kandungan ayat yang di dalamnya terdapat makna tauhid rububiyah. Maka dari itu jika kita melihat silsilah asbabun nuzul mengapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat di dalam Al-Quran, terdapat pada setiap kalimat sebelum surat itu diawali, pada saat itu kalimat Tuhan atau kata Tuhan itu selalu dipandang negatif, selalu dipandang bengis, selalu dipandang jahat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penegasan bahwa dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu untuk menjadi bahan penegasan, Allah Subhanahu wa taala menyertakan selain menyebutkan nama Allah selaku zat yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan berupa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa makna sifat Ar-Rahim dan Ar-Rahman itu merupakan sebuah kenikmatan yang amat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nikmat yang diberikan atau makna yang terkandung di dalam kalimat Ar-Rahim itu adalah makna yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk yang Beliau ciptakan. Dari mulai hewan, tumbuhan, manusia, bahkan jin dan setan sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Kemudian makna yang terkandung di dalam kalimat Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang senantiasa taat dan patuh terhadap apa yang Beliau kehendaki. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makna Ar-Rahim itu sebagai buah dari ketaatan dari peribadahan kita di dunia ini. Bagaimana kita ketahui pula bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada kami. Maka hasil dari peribadahan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita di yaumil akhir kelak, itu kenikmatan yang tidak ada duanya. Kenikmatan yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam senantiasa awal mula ayat, awal mula surat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surat At-Taubah. Hal ini dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis wahyunya itu tidak menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun setelah turunnya kalimat atau wahyu yang berbunyi waqala rkabu bismillahi majraha wa mursaha, maka Rasulullah menulis setiap wahyu yang diberikan, yang diturunkan oleh baginda Nabi, yang diturunkan kepada baginda Nabi diawali dengan kalimat bismillah. Kemudian setelah turunnya ayat fa innahu Sulaimanu fa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka disempurnakanlah setiap wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW disempurnakan dengan menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada awal surat tersebut. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang mengandung makna merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari mengungkapkan bahwa makna ayat tersebut itu merupakan makna yang sangat luar biasa, meliputi bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seringkali kita merasa diri kita itu berada di atas segalanya, atau bisa disebut dengan kesombongan di dalam diri kita. Padahal yang paling berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang tertinggi yang berhak memuji dirinya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Manusia tidak ada hak untuk bersombong diri. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memaknai dua ayat ini agar hidup kita senantiasa berada di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup kita akan senantiasa mendapatkan lindungan dan karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.